Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar pada sore hari kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita anjurkan ke Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat Bapak Muhammad Ali selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, serta teman-temanku sekalian kelas F yang saya cintai. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NPM 1901011027 dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video pembelajaran, yang mana video ini adalah tugas dari ujian akhir semester daripada mata kuliah Fikih Munakahat. Dan materinya sendiri saya ambil dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Yang mana materinya itu yang pertama tentang walimatul urs, dan yang kedua hak dan kewajiban suami terhadap istri, yang ketiga hak dan kewajiban istri terhadap suaminya, dan yang keempat itu ada nafkah, isawah, dan tempat tinggal bersama. Dan untuk yang kelima yaitu ada kedudukan harta dalam pernikahan, dan yang keenam itu hukum menikahi wanita yang sudah pernah berzina, dan yang ketujuh itu perjanjian pernikahan. Nah, untuk mempersingkat videonya, saya rasa langsung saja ke penjelasannya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang walimatul urs. Jadi walimatul urs sendiri yaitu pesta, yang mana pestanya ini diselenggarakan setelah terlaksanakannya ijab pernikahan. Jadi yang biasa kita sebut sebagai hajatan dan pesta pernikahan. Nah, itu walimatul urs. Dan hukumnya sendiri yaitu walimatul urs ini adalah sunnah, dan dilaksanakannya juga harus secara menurut ajaran Islam dan tidak boleh berlebihan. Menurut ajaran Islam di sini yang dimaksud apabila dalam suatu acara tersebut berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram itu harus memenuhi 5 syarat. Karena jika tidak memenuhi 5 syarat tersebut, suatu acara itu dianggap haram. Nah, adapun syarat yang pertama yaitu harus menutup aurat. Karena jika salah satu orang saja dalam acara tersebut tidak menutup auratnya, maka semuanya akan berdosa atau dianggap acara tersebut haram. Dan untuk syarat yang kedua yaitu harus menjaga mata. Karena apabila syarat yang pertama itu sudah dilaksanakan, syarat yang pertama kan menutup aurat, namun syarat yang kedua ini tidak menjaga matanya, itu sama saja, sama dengan kita mencari keharaman. Nah, untuk syarat yang ketiga yaitu yang diomongin atau yang diperbincangkan dalam suatu pesta tersebut atau suatu perkumpulan tersebut itu harus yang benar. Karena apabila kita sudah menjaga mata, menutup aurat, akan tetapi tetap mengomongkan hal yang bisa kita sebut haram, yaitu mengomongkan tentang porno, maka hal tersebut juga tidak boleh. Nah, untuk syarat yang keempat yaitu tempatnya mulia. Dan untuk syarat yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak berdempet-dempetan atau tidak bertempel-tempelan. Karena itu juga termasuk
antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bersentuhan. Jadi di sini dianggap dengan haram. Begitu. Nah, dengan kita memenuhi 5 syarat tadi, maka walimatul ud atau pesta pernikahan tersebut sudah kita anggap menurut ajaran Islam atau mengikuti dengan ajaran Islam atau syariat Islam. Begitu. Mungkin itu penjelasan dari materi yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Untuk kewajiban suami terhadap istrinya, yang pertama yaitu suami itu wajib memberikan mahar pernikahan kepada istri. Dan yang kedua, suami itu wajib memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuannya. Jadi dia memberikan nafkah tapi sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh memaksakan, tapi harus juga bekerja keras untuk menafkahi istri. Dan yang selanjutnya, kewajiban suami terhadap istri itu memberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak, tapi juga sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk kewajiban yang keempat, yaitu suami ini harus menggauli istrinya secara baik atau secara apa ya? Intinya secara baik lah. Tidak boleh menggauli istrinya atau mengajari istrinya yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, kewajibannya suami itu harus menjaga istri dari dosa. Jadi apabila istri membuat kesalahan atau hal tersebut ada kesalahan yang mengakibatkan dosa, maka suami itu wajib menegurnya, harus menjaga istri tersebut agar tidak berbuat dosa. Dan untuk yang terakhir, yaitu harus mencintai dan menyayangi dengan kasih sayangnya yang tulus. Mungkin itu penjelasan dari materi yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Adapun kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu yang pertama ada menaati suami, dan yang menaati atau mematuhi ya. Jadi kita itu harus menuruti omongan suami. Dan untuk yang kedua, yaitu kita harus mengikuti tempat tinggal suami, atau kita mengikuti gimana ya? Kita bertempat tinggal itu harus mengikuti dengan suami. Apa kata suami yang bilang, apa yang dibilang suami. Untuk yang ketiga ini, kewajiban istri terhadap suaminya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis daripada suaminya. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban lah. Kalau dia tidak memenuhi kebutuhan biologis dari suami, bisa disebut dengan dosa, karena hal ini sudah menjadi kewajiban, kecuali ada unsur di dalamnya seperti sedang halangan atau yang lainnya, begitu. Nah, untuk kewajiban yang selanjutnya yang keempat itu adalah menjaga diri pada saat suami tidak bersamanya. Nah, untuk yang terakhir yang kelima, tidak boleh keluar rumah sembarangan atau tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dari suami. Begitu. Mungkin itu dari penjelasan materi yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini adalah nafkah, kisawah, dan tempat tinggal. Untuk nafkahnya sendiri, di sini yang mencari rezeki ini kan suami. Nah, sedangkan istri ini di sini kedudukannya sebagai penerima nafkah. Jadi dalam pernikahan itu ada kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Yang wajib itu adalah memberi nafkah makanan atau kebutuhan keluarga, dan menafkahi untuk kebutuhan dari sang istrinya, entah itu kebutuhan baju, make up, dan lain-lain. Nah, namun itu juga harus dengan kemampuan dari seorang suami. Jadi apabila seorang suami mampunya segini, dia berikanlah segini.
dan sang istri juga tidak boleh menuntut, karena hal tersebut akan menyebabkan atau salah satu faktor dari awal mulanya kehancuran. Nah, dalam nafkah ini juga istri ini boleh mencari rezeki tambahan atau juga boleh mencari rezekinya sendiri apabila dia mempunyai kemauannya. Begitu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi yang keempat. Saya lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu kedudukan harta dalam pernikahan atau dalam rumah tangga. Nah, untuk kedudukan harta dalam pernikahan ini, jika kita lihat pada pasal 36 Undang-Undang, di sana dijelaskan harta yang diperoleh dari selama pernikahan tersebut bisa dinamakan dengan harta bersama atau bisa menjadi harta bersama. Nah, harta yang dimaksud harta bersama ini, jadi keduanya ini berhak untuk mengelola dari keuangan tersebut. Dan kedudukan harta yang kedua yaitu harta yang dibawa masing-masing dari suami dan perempuan, atau bisa dibilang sudah menikah tapi si suami ini mendapatkan warisan dari keluarganya, ataupun sebaliknya wanita atau istri tersebut juga mendapatkan warisan dari keluarganya. Nah, warisan tersebut sudah dihitung menjadi harta masing-masing dari kedua pasangan tersebut, yang mana apabila harta warisan tersebut adalah harta warisan dari istri, maka sang suami ini tidak boleh mencampuri urusan keuangan warisan tersebut. Tidak boleh. Jadi hak mutlak dari harta si istri. Dan hal tersebut juga sebaliknya juga lah, karena harta dari warisan suami juga tidak boleh dicampur tangani oleh istri. Jadi menurut pasal yang ada, kedudukan harta tersebut ada dua. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu hukum menikahi daripada wanita yang sudah pernah berzina. Nah, dalam masalah ini kan kita harus melihat atau menilai wanitanya terlebih dahulu. Apakah wanita itu dia pezina atau wanita yang berzina tapi sudah bertobat atau menyesali perbuatannya. Pezina di sini yang dimaksud yaitu dia sudah melakukan zina namun tidak menyesali perbuatannya tersebut atau tidak bertobat. Nah, apabila kita menikahi pezina atau wanita yang tidak menyesali atas perbuatannya, sudah berzina atau belum bertobat, maka hal tersebut tidak dibenarkan, melainkan ya haram, namun tidak dibenarkan. Serta apabila kita menikahi wanita yang berzina namun beliau dapat bertobat serta menyesali atas perbuatannya, hal tersebut malah dianjurkan juga, tapi kita harus siap menerimanya dengan suatu keikhlasan atau dengan lapang dada. Karena apabila kita sudah menikahinya, kita di sini wajib merahasiakan atau menutup aibnya bahwa wanita tersebut sudah berzina, baik itu kepada orang tuanya maupun yang lainnya. Jadi cukup pria tersebut yang tahu, dan juga tidak boleh apabila ada percekcokan dalam rumah tangganya itu tidak boleh diungkit-ungkit. Begitu. Jadi di sini apabila kita ingin menikahi wanita yang sudah berzina dan wanita tersebut sudah bertobat, kita harus harus menerimanya dengan suatu keikhlasan dan lapang dada lah. Kita tidak boleh sembarang menikahi jika belum siap. Begitu. Mungkin itu penjelasan dari materi hukum menikahi wanita yang sudah berzina, dan materi yang selanjutnya yaitu perjanjian, atau materi yang terakhir yaitu perjanjian pernikahan.
Nah, perjanjian ini bisa disebut tidak semua orang mungkin ya berjanji dalam pernikahannya, namun ada mungkin sebelum menikah. Contohnya itu, contoh perjanjian pernikahan ini sebelum menikah, calon istri ini meminta untuk apabila sudah menikah untuk bertempat tinggal di orang tuanya atau di desa orang tuanya lah. Nah, dan sang suami ini menyetujui perjanjian tersebut, maka itu disebut dengan suatu perjanjian pernikahan. Dan apabila sudah berjanji begitu, apabila sudah menikah dan perjanjian tersebut tidak ditepati, maka wanita di sini berhak menuntut perceraian dan hukumnya juga tidak dosa. Begitu. Jadi perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Perjanjian pernikahan ini tidak boleh dilanggar, kecuali ada perjanjian awalnya sang istri meminta suami untuk tidak menikah lagi atau berpoligami. Namun setelah menikah sang suami melanggar dan mempunyai istri lagi atau berpoligami, hal tersebut masih bisa dilaksanakan pernikahannya, karena itu sudah beda artian lagi. Tapi sang istri juga di sini boleh menuntut cerai apabila tidak terima, begitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ke-9 sampai dengan 14. Untuk yang lainnya, apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.